membaca sebuah karya, tentunya kalian bisa membuat sebuah tulisan yang dapat berupa resensi, kritik, maupun esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama karena keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Hal ini seperti yang tertulis dalam Kemdikbud tahun 2017 halaman 183. Meskipun hampir sama, keduanya tetap memiliki beberapa perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hai, pemuda pelajar Indonesia, bersua kembali dengan saya, Adi Purnomo, pada sesi pembahasan materi kelas 12 berikutnya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita sampai pada pembahasan materi, kritik, dan esai. Simak video penjelasan hingga akhir agar kalian mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang materi ini dan jangan lupa untuk mencatatnya. Ya, tentu kalian pernah mendengar atau bahkan melakukan sebuah kritikan. Ya, kritik. Kritik terdengar seperti celaan atau pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang. Namun, kritik yang sebenarnya tidak seperti yang berada dalam benak kita sebelumnya. Kritik tanpa dasar tidak dianggap sebagai tulisan kritik karena kritik haruslah didasarkan pada analisis yang mendalam dan tentunya terukur. Alasan yang disampaikan juga harus melalui sebuah kajian teori yang sudah mapan dan terbukti efektif serta objektif untuk menilai suatu karya sastra. Kritik adalah tulisan yang berfokus pada penilaian karya yang berarti akan mengungkapkan kebaikannya juga, bukan hanya celaan yang tidak berdasar atau bahkan cenderung liar. Sementara itu, esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu persoalan, objek, atau peristiwa. Hal ini tentunya berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Esai adalah tulisan yang menilai suatu fenomena atau terkadang karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Selanjutnya akan saya sampaikan perbedaan kritik dan juga esai. Pemahaman terhadap kritik dan esai seringkali rancu karena keduanya merupakan teks yang didasarkan pada suatu objek untuk dinilai. Oleh karena itu, mengetahui perbedaan kritik dan esai akan membantu menjernihkan keburaman tersebut. Berikut adalah perbedaan kritik dan esai menurut tim Kemdikbud. Sebagaimana yang termaktub dalam buku Kemdikbud 2017 halaman 192, berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan yang kedua pandangan penulisnya. Pertama, berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Jika kita membandingkan kritik sastra dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan, maka perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek kajian. Kritik mengedepankan objek kajian sebuah karya, misalnya cerpen, puisi, seni musik, drama, tari, film hingga sebuah lukisan. Sedangkan objek kajian esai dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena, politik, kebijakan baru, fenomena sosial, dan sebagainya. Kedua, dalam kritik terdapat deskripsi karya, misalnya jika berwujud karya
sebuah buku, maka deskripsinya adalah sinopsis. Sedangkan esai tidak memuat deskripsi atau ringkasan karya. Yang ketiga, kritik menyajikan data objektif yang didapatkan dari hasil penelitian atau penulis ahli terdahulu. Sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data, meskipun melengkapinya adalah hal yang menjadikan sebuah kebaikan. Perbedaan kedua antara kritik dan esai adalah berdasarkan pandangan penulis. Seperti yang pertama, penilaian kritik terhadap karya dilakukan secara objek, sertai data, empiris, dan alasan yang logis. Sedangkan kajian esai dilakukan secara subjektif, kebanyakan opini atau pendapat pribadi dari penulis esai. Yang kedua, dalam melakukan penilaian, seringkali kritik menggunakan metode dan kajian teori yang sudah mapan untuk menilai jenis karya tertentu. Sedangkan esai jarang, bahkan hampir tidak pernah, mencantumkan kajian teori yang digunakan. Berikutnya yang ketiga, pembahasan kritik terhadap karya sastra utuh dan menyeluruh, melakukan perbandingan baik hingga buruk. Sedangkan esai seringkali tidak menyeluruh, hanya fokus terhadap bagian yang menurut penulisnya paling menarik. Meskipun begitu, pembahasannya tetap dilakukan secara utuh. Demikian penjelasan, pengertian, dan juga sekaligus perbedaan dari kritik dan esai. Berharap kalian sudah dapat memahaminya. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana sistematika kritik dan esai bisa dituliskan. Yuk, simak dengan saksama. Opini atau pendapat seseorang terhadap suatu objek adalah bentuk atau genre teks eksposisi. Oleh karena itu, ketika mengidentifikasi unsur kritik dan esai, maka akan ditemukan struktur dan sistematika penulisan teks eksposisi pula. Berikut akan saya paparkan sistematika kritik dan esai yang masih berlandaskan struktur teks eksposisi. Pertama bernama tesis. Tesis adalah pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan dan deskripsi karya pada kritik, atau pengenalan dan definisi umum pada esai. Kedua, rangkaian argumen merupakan argumen atau pendapat-pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari tesis umum yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada teks kritik, bagian ini akan banyak memuat data, fakta, atau kajian teori yang teruji atau mendukung argumennya. Esai biasanya tidak terlalu banyak menggunakan fakta atau data karena sifatnya biasanya masih memiliki hipotesis baru. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan beberapa argumen yang telah disampaikan. Hal ini untuk menyilangkan kembali antara tesis awal dan juga rangkaian argumen menjadi kesatuan ide utuh yang dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Bagian ini dapat berisi penilaian akhir dan saran konkret dalam teks kritik. Esai juga sebaiknya memuat solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Baiklah, setelah memaparkan sistematika penulisan kritik dan esai, saya yakin kalian akan dapat dengan segera merancang sebuah karangan, baik itu kritik maupun esai. Tentunya berdasarkan buku karya sastra yang telah kalian baca atau fenomena menarik yang sedang kalian cermati. Yuk, sebelum membuat karangan, tentunya kalian perlu memahami kaidah penulisan dan bahasa yang cenderung menandai kritik maupun esai. Yuk, salah satu turunan teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Menurut buku Tim Kemdikbud 2017 halaman 208, kaidah kebahasaan kritik dan esai adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pernyataan persuasif yang mempunyai kecenderungan
untuk mengajak dan membujuk secara halus. Contoh, mengapa terlalu buru-buru dalam mengungkapkan konfliknya? Bukankah banyak pula novel sukses yang dibangun melalui narasi yang lambat maupun yang cepat? Contoh dalam esai, menjaga kesehatan itu tidaklah sulit. Salah satu caranya hanya dengan rutin mencuci tangan. Yang kedua, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Salah satu caranya bisa dengan mengutip pendapat ahli. Selain itu, bisa juga dengan mencantumkan data resmi dari penelitian terkait, misalnya kutipan yang didapat dari WHO, misalnya untuk situasi pandemi seperti saat ini. Yang ketiga, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai suatu objek tertentu yang menjadi materi pembahasan. Contoh dalam kritik, narasi antar peristiwa dirangkai dengan sangat apik oleh penulisnya. Contoh kalimat dalam esai, tampaknya kebijakan tersebut memang berniat untuk menyejahterakan rakyat. Hanya saja fakta lapangan berkata lain. Ciri kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Contoh dalam kritik yang membahas novel, maka akan banyak menggunakan istilah diksi, konflik, majas, dan lain sebagainya. Jika membahas kesehatan, maka akan menggunakan istilah virus, bakteri, COVID-19, dan seterusnya. Ciri kebahasaan berikutnya menggunakan kata kerja mental. Karena kritik dan esai sejatinya adalah teks eksposisi yang bersifat argumentatif. Contohnya, menegaskan, menentukan, memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, dan sebagainya. Selain mengikuti kaidah kebahasaan teks eksposisi secara umum, teks esai juga memiliki karakter khas. Karakter khas yang dimaksud adalah gaya bahasa yang berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisan yang unik berkaitan erat dengan penulis esai secara pribadi. Ya, demikianlah penjelasan kritik esai dimulai dari pengertian, perbedaan, sistematika, hingga kaidah kebahasaan. Tentunya saya berharap video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi ajar, kritik, dan esai kelas 12. Simak dan catat materi yang tersaji. Jika ada yang belum dipahami, tuliskan di dalam kolom komentar. Ya, mencari ilmu hingga ke negeri Cina. Banyak ilmu, penuh barokah. Semangat sukses pemuda pelajar Indonesia. Tetap berprestasi meski dilanda wabah. Mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.